Waalaikumsalam. Mbaknya kok bawa-bawa bola jam segini? Jam segini. Mau kemana, Mbak? Mau latihan nanti habis sholat subuh. Oh, latihan gitu. apa sih? Latihan futsal. Emang nggak Ini puasa bola mbaknya? futsal. Puasa. Mbaknya bawa bola futsal, emang mbak bisa? Bisa dong. Bisa, juggling bisa gitu juggling? Bisa. Oh, mbak coba. Wih, Ji, jago juga Ji. Wah, sekali aja jatuh, sekali naik tuh. Underestimate kita Ji, jago. Waduh. Waduh. Guys, keren banget, cukup nih. Maya Muharina Fajriah, sosok yang dikenal sebagai atlet timnas futsal wanita berhijab ini, pernah mempersembahkan medali perunggu SEA Games tahun 2017 bagi Indonesia. Selain itu, Maya juga berhasil membantu mengukuhkan peringkat timnas futsal wanita Indonesia di jajaran 4 besar Asia. Sungguh sebuah torehan prestasi yang membanggakan, terutama bagi seorang atlet wanita yang mengenakan hijab. Maya sendiri memutuskan untuk berhijab di tahun 2013. Ia mengaku terinspirasi dari atlet futsal tim nasional Iran yang meskipun berhijab, tapi tetap lihai memainkan si kulit bundar. Hijab bagi wanita berusia 26 tahun yang baru saja menikah ini bukanlah penghalang untuk berprestasi dan ia telah mampu membuktikannya. Pertanyaannya sekarang, pernahkah ada yang memandang sebelah mata karena hijab yang ia kenakan? Lantas, bagaimana Maya membagi waktunya sebagai seorang atlet dan kodratnya sebagai seorang istri? Nah, mari kita simak diskusinya di Ngopi Ramadan pagi ini. Ya, tapi sejak kapan sih ini belajar main futsal kayak gini? Awalnya tuh futsal dulu apa bola sih? Awalnya justru atletik dulu. Pelari jarak Tapi menengah. memang udah bisa main bola dulu. Udah bisa. Waalaikumsalam Pak Ustadz. Biasa ya? Masya Allah. Siap. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana Pak Ustadz? Biasa, kita kan pokoknya menebar kebaikan di mana-mana. Pak Alhamdulillah. Ustadz dikenalin Pak Ustadz. Ini yang baru. Yang benar. Kok pakaiannya? Namanya Mbak Maya. Oh, Mbak Maya. Saya sih sangat akrab. Tiap hari saya di dunia maya. Iya. Bukan dong, ini Mayanya beda. Lihat dong. Namanya Mbak Namanya Maya. Maya. Pak Ustadz. Mbak Maya di atlet sepak bola. Futsal. Oh, futsal. Atlet futsal. Tapi jangan salah loh ya. Futsal itu lebih berat daripada main sepak bola. Benar. Karena Sepak bola setengah jam masih kuat saya. Tapi futsal 10 menit aja udah Capek billahi taufik walhidayah. Udah luar biasa ini. Iya. karena lapangannya kecil bolak-baliknya Iya, cepet tapi ya. memang lebih berat kan ya? Iya, futsal dengan mobilitasnya lebih tinggi. sepak- Iya. Mobilitasnya Iya, lebih lebih tinggi. Dia nggak ada hentinya. Nggak ada Soalnya sini berhentinya. luar biasa. Terus ini, Pak Ustadz, Ya. saya mau nanya nih sama Mbak Ah. Maya juga Ya, nih. boleh. Ini timnas nih prosesnya seperti apa kok bisa sampai masuk ke timnas dan sampai juara di SEA Games Pak Ustadz. Terus katanya Masya juga Allah. sekarang nomor 4 dunia. Alhamdulillah. Bener nggak? Iya. Iya, Masuk itu. ke futsal wanita. Futsal wanitanya Di 4 SEA Games dunia. kemarin? Ini untuk masuk Piala Dunianya masuk. Oh, Empat gitu. besar Asia. Empat besar. Empat besar Asia. Oh Asia, Iya, empat empat besar besar Asia. Masya Allah. Tapi sih itu udah luar biasa ya. Nah ini prosesnya Mbak Maya sampai bisa ada di timnas itu gimana sih? Waktu itu 2011. 2011 itu usia saya masih 14 tahun. 14 14 tahun. kelas 2 SMP. SMP. Iya, SMP. SMP. Iya. Itu mau naik ke kelas 3. Jadi waktu itu ada event Liga Futsal Wanita Indonesia waktu Iya. itu 2010. Jadi pada saat itu ada tim pelatih yang memantau. Memantau setiap atlet, dipantau, habis itu dipanggil. Dipanggil untuk ikut seleksi. Iya. Untuk SEA Games di Indonesia waktu itu 2011. Oke. Itu awal mulanya di situ. Itu usia saya masih 14 tahun. Itu langsung seleknas apa dari daerah dulu? Itu Liga Futsal ini dari daerah-daerah. Jadi Dari daerah-daerah. pusatnya liganya di Jakarta, Oh, habis itu ada gitu. tim pelatih yang memantau. Ini udah masuk kategori nama pelatih, habis itu dipanggil untuk TC. Untuk seleknas juga, Oke. jadi masih seleksi dulu. Tapi saya agak ganggu daripada ganjel ya. Iya. Dengan berpakai, jadi main futsal tetap berbusana muslim, Iya, muslimah? berhijab tetap. Ah. Waktu itu saya mulai hijab itu tahun 2013 waktu pas saya lagi ada ASEAN Indoor Game di Korea. Ketemu dengan Iran. Indonesia ketemu dengan Iran. Menang nggak? Kalau Kalah waktu itu, Kalah. Indonesia masih kalah. Tapi Iran juga
Iran Muslimah berhijab di- semuanya. berhijab semua. Berhijab semua. Iya. Jadi, oke. Situ Jadi saya nggak ganggu ya, maksud saya untuk teman-teman bahwa hijab tidak ganggu untuk berolahraga, kan tetap kan diizinkan juga di diizinkan, federasi ya. sudah diizinkan. Tapi memang makasih sih. Tapi intinya adalah bahwa lebih kepada safety karena saya dulu sempat ikut mempertanyakan untuk di cabang olahraga yang belum boleh pakai jilbab karena membahayakan untuk bela diri karena khawatir ketarik dan itunya itu sebenarnya. Tapi kalau so far untuk futsal oke-oke saja. Oke. Ya. Nah ini maksudnya Mbak Maya sendiri nih di dunia futsal nih merasa kayak keganggu nggak sih hijabnya itu untuk bermain futsal ini? Enggak ya? Apa enggak gimana? sih, sama sekali enggak. Waktu itu kan 2013 pertama kali mencoba karena melihat Iran waktu itu ketemu Iran pakai hijab, dia Muslim gitu kan, dia itu Muslimah. Terus saya juga kepingin saya sebagai seorang wanita Islam pengen mencoba pakai hijab gitu dan di olahraga. Setelah itu waktu pas pertama kali saya pernah mencoba membeli tapi bahannya kurang nyaman dan kurang menyerap keringat. Tapi setelah mencari-cari dan bahannya nyaman dan itu pergerakan juga biasa aja gitu. Keren sih, tapi saya ini sebenarnya ada satu pertanyaan Pak Ustadz kepada Mbak Maya ini, tapi sebelumnya kayaknya kita enakan ngopi dulu ya. Ini silakan Mbak Maya, ini kopinya karena enak kalau banget dingin jadi nggak enak. Iya, soalnya kalau kopi pasti halal. Mbak Maya, nih aku mau nanya nih. Jadi Mbak Maya ini pakai hijab, itu ada unsur dakwah nggak sih sebenarnya di dalamnya? Maksudnya pengen menyampaikan sesuatu nggak sih gitu di samping mengejar prestasi nih? Kalau niat dalam hati itu ada niatan dakwah karena ketika Maya bermain futsal keliling kota dan banyak yang melihat kan futsal wanita-wanita juga banyak melihat dan itu sering terjadi di Instagram itu banyak yang nge-DM atau enggak bertanya langsung, "Kak Maya beli hijabnya di mana? Bahannya apa?" gitu. Jadi kan itu ibarat kayak dakwah berjalan gitu. Oke, dakwah berjalan apa bisnis nih? Dakwah berjalan. Oh, dakwah saya ya. belum punya bisnis Oh, hijabnya, belum punya. belum punya. Kayaknya harusnya mending bikin ya Pak Ustadz ya? Iya, artinya ada hijab yang untuk olahraga. Iya. Gitu. Artinya bahwa hijab itu tidak menghalangi semua aktivitas. Iya. Bisa ternyata untuk olahraga bisa, untuk pergi ke pesta juga hijab oke, untuk acara apapun oke. Artinya tetap kita jalankan olahraga dan tetap berhijab tidak ada masalah. Itu semuanya. Di dalam bulan puasa nih Pak Ustadz, apakah olahraga ini menghalangi kita untuk berpuasa apa gimana Pak Ustadz? Nggak ada masalah, karena memang anjuran umumnya adalah salul afiyah ba'dal yakin. Kamu mintalah sehat kalau kamu sudah punya agama. Artinya beragama itu diperlukan kesehatan. Karena kalau nggak sehat, kita mau umroh gimana, mau haji gimana, mau puasa gimana. Kalau nggak sehat kan sakit menjadi nggak bisa berpuasa. Dan sebenarnya bisa juga kan futsal di bulan Ramadan kan? Bisa. Itu nggak aus Mbak? Aus ya kalau Aus sudah nggak sih? Aus. Aus Ya, banget. Aus nggak tapi apa-apa, kami jelang buka kan nggak ada masalah. Enggak, tapi ini habis subuh Pak Ustadz. Habis subuh ya nggak ada masalah itunya. Ya tentu dalam ukuran tertentu ya. Iya. Cumannya. Porsinya gimana nih selama bulan puasa? Apakah berkurang atau porsinya tetap sama, cuma jamnya aja yang dibedakan gitu? porsinya tetap sama, jamnya aja yang berbeda. Kalau misalkan pagi nih habis sholat subuh kita jogging atau conditioning aja. Nanti untuk latihan yang intensnya, untuk latihan yang samanya seperti di hari-hari biasa itu di sore harinya. Di sore menjelang. Oh berarti paginya nggak terlalu berat? Nggak terlalu Tapi berat. sorenya baru digempur nih? Iya, di porsirnya di Toh, sore. begitu capek langsung buka dan itu nikmatnya luar biasa. Nikmatnya Masya Allah ya. Iya itu nggak Itu bisa kayak- nggak bisa dinikmati orang yang nggak puasa. Iya makanya tadi kayak saya bilang, Pak Ustadz tuh es jeruk tuh 2 gelas. Masya Allah luar Masya Allah. biasa. Langsung ya jangan habis itu nggak boleh berlebihan. makan lagi. Tapi oke lah, artinya satu, saya jadi catatan penting bahwa olahraga itu sebuah sunnah yang luar biasa terhadap agama supaya kita tetap sehat. Karena al-mu'minu qawiyun akhabu wa aqrabu ilallah minal mu'minun dhaif. Orang mukmin, orang beriman itu yang kuat, yang sehat itu lebih dekat dan lebih dicintai Allah daripada orang mukmin yang sakit-sakitan, salah satunya dengan berolahraga. Masya Allah. Dan ternyata muslimah pun tidak ada halangan untuk berolahraga, tetap pakai jilbab, tetap itu semuanya. Luar biasa. Mbak Maya nih, maaf nih mau nanya sedikit personal Ya. nih Pak Ustadz.
Mbak Maya ini udah berkeluarga belum sih? Sudah. Udah. Iya. Sejak tadi, Zi, dia semangat nanya terus Semangat begitu. nanya, Iya. saya semangat nanya. Fauzi juga lirik-lirik dari tadi. Udah punya suami, Pak Ustadz. Makanya Suaminya udah saya kasih kode itu. Suaminya kerjanya apa? Sama Ustadz. Ustadz. Tapi aduh. bukan yang ini, Ustadz. bukan yang ini. Iya. Oh, bukan yang ini. Bukan Ustadz. Baru Pak Ustadz bilang alhamdulillah gitu ya. Iya, saya sudah mau alhamdulillah jadi naudzubillah ini. Enggak usah dibawa ke sini nanti rusak job saya. Iya benar. Jadi alhamdulillah. Mbak Maya Tadi terus dulu ketemu di mana bisa? Ketemu di kantor. Kerja? kantor, kerja. Oh, satu Satu kantor. kantor. Alhamdulillah, Masya Allah, luar biasa. Artinya sunnah olahraganya dapat, sunnah nikahnya luar biasa. Jadi nikah itu kan sesuatu yang disunahkan. Siapa yang membenci pernikahan itu bukan golonganku, kata Nabi. Ya, jadi nikah itu menyenangkan, tapi juga jangan senang menikah. Nanti buka cabang Beda ya. juga beda. Ini Iya, kayak oke. kan Mbak Maya ini kesibukannya sebagai atlet juga Ya. Pak Ustadz. Terus tadi kantor ya. Iya. Terus ibu rumah tangga. Udah punya anak belum? Belum. Belum, tapi mengurus suami ya di dalam rumah tangga gitu. Ini membagi 3 ini gimana, Mbak? Membaginya ya kalau misalkan ketika di luar kantor ya kita urusan kantor, ketika jadi atlet ya atlet, tapi ketika udah di rumah ya jadi istri. Nah, bukan, maksudnya kantor dan atlet. Nah, ini kan satu hal yang Oke. sangat berbeda nih. Nah, maksudnya mengatur olahraga di dalam jam kantor ini seperti apa? Kalau pagi sampai sore itu biasa kantor. Latihannya itu setelah sore sampai maghrib misalkan, atau enggak diganti jamnya malam gitu. Dan itu nggak pernah terganggu? Alhamdulillah enggak. Oh, Masya Allah. Dan suami ridho kan? Artinya Mendukung. tidak boleh mengganggu tugas mereka sebagai istri. Apalagi nanti kalau sudah punya anak, dia kan peran jadi ibu bagi anaknya. Apalagi juga nanti punya peran dakwah. Jadi ada beberapa peran posisi bagi muslimah. Satu, dia peran sebagai pribadi, tentu dia harus mencerminkan pribadi yang mempesona. Ternyata ini loh, itu peran dakwah. Ternyata tetap futsal, tetap pakai menutup aurat bisa kok. Gitu. Bener. Iya semuanya. Apalagi kerjaan yang seharusnya bisa nutup aurat malah dia nggak nutup aurat. Tadi itu jadi masalah. Peran sebagai istri, peran sebagai ibu, peran sebagai anggota masyarakat juga ada sosialisasi. Dan itu ternyata bisa diperankan dengan tetap berpribadi muslimah. Masya Allah. Nah, itu salut luar biasa itu. Mbak, Ya. aku ada beberapa pertanyaan nih, tapi nanti kita ngopi dulu. Kita nikmatin lagi nih kopinya Fauzi nih, Masya Allah. Ini dari support dari keluarga, oke saja. Alhamdulillah keluarga support selama ini. Support, ya. Oke. Ini dari tadi udah lirik-lirik kan sebenarnya. Fauzi. Ji, nanya sendiri. Oh, silakan Ji, tanya Ji. Oke. Mumpung Tadi orangnya ada di sini. Cuma dengar-dengar aja nih kan prestasinya luar biasa banget ya. Udah atlet perempuan, berhijab, sekolah juga, kerja juga. Kelas ternyata dunia lagi. Kelas dunia, kelas bukan dunia tingkat lagi. RT. Ternyata udah nikah, kirain belum. Makanya kopinya sudah saya bikin love tadi, ternyata udah. Nih. Ada love-nya. Ternyata ada maksud. Nah ini kira-kira nih dalam menjalani proses nih ya, itu ada nggak hambatan-hambatan yang paling berarti lah gitu kan dalam menuju prestasi itu? Oke. Waktu itu ada sih hambatan yang maksudnya yang paling yang memberatkan. Waktu itu 2018 saya lagi kuliah di semester akhir. Waktu itu harus menyusun skripsi. Sedangkan waktu itu berhadapan sama Piala AFC. Waktu itu timnas di Thailand, Indonesia timnas di Thailand waktu 2018. Waktu itu saya harus memilih karena selama ini orang tua sama sekali nggak maksudnya tidak melarang untuk futsal kegiatan dan malah mensupport gitu kan. Cuman hanya titipan pesan almarhum papa waktu itu bilang kalau misalkan selama futsal ini tidak mengganggu perkuliahan atau pendidikan Maya silakan, tapi kalau itu mengganggu pilih salah satu. Tuh. Dan akhirnya milih. Dan akhirnya Maya memilih untuk ke kuliah, menyelesaikan kuliahnya, mengundurkan dari timnas dan lulus. Gitu. Oh sempat mundur. Mengundurkan diri karena waktu itu bersamaan waktunya. Oh, oke. Tapi akhirnya balik lagi. ditarik lagi ya? Sekarang ada lagi pemanggilan, alhamdulillah kepanggil lagi. Oh, alhamdulillah, Masya Allah. Memang rezeki nggak kemana ya, Pak Ustadz. Iya. Jadi dua-duanya dapat nih, ridhonya orang tua yang jangan meninggalkan kuliah,
terus masuk ke timnas, sekarang masuk lagi gitu ya. Bukan 2, 3, Tiga dapat suami lagi. Oh Iya. Mbak Maya, nih ada nggak sih cita-cita Mbak Maya yang belum tercapai gitu? Mungkin punya apa ya, kayak gue pengen jadi ini nih, atau gue pengen prestasi yang seperti ini nih, itu ada nggak sih? Ada, pastinya ada. Kalau prestasi, ingin prestasi yang jauh lebih baik lagi, ingin prestasi yang jauh lebih tinggi lagi. Seperti apa? Kayak misalkan Indonesia masuk Piala Dunia nih. Wah, Belum pernah kan pertama kali Indonesia iya. masuk Piala Dunia untuk futsal apalagi. Oh belum ya? Belum. Sepak bolanya kan belum. Nah, ini pengen munculkan futsal ke Piala Dunia wanita. Wah, amin insya Allah. Ya mudah-mudahan. mungkin juga konsekuensinya ada ya, terpaksa belum punya anak dulu, karena kalau hamil nggak mungkin kan ikut gitu. Dikira bulannya 2 nanti ada ini semuanya ya kan. Bener. Tapi memang di target ya. Target. Memang belum. Karena kalau sudah hamil, melahirkan, nyusuin kan untuk pasti akan Fisiknya menurun ya? fisik itu. Akan menurun nggak sih? Kalau teman yang sudah menikah dan itu ada latihan lagi. Jadi setelah melahirkan dia latihan. Jadi kembali ke awal. Mbak Maya ada pesan-pesan nggak sih buat para perempuan di luar sana yang berhijab gitu, tapi ingin berolahraga, ada pesan nggak? Oh, ada. Apapun hobinya, apapun prestasinya di dunia olahraga apapun, ketika kalian memang seorang muslimah dan berhijab, itu tidak ada halangan apapun untuk berprestasi. Intinya itu. Tidak ada halangan pun untuk berprestasi. Karena prestasi itu bisa kita raih dengan diri kita sendiri, kerja keras, dan intinya tidak menghalangi untuk berhijab. Masya Allah. Pak Ustadz, kesimpulannya gimana nih? Rasulullah SAW adalah olahragawan. Rasulullah biasa gulat. Tetapi jangan salah, bukan hanya Rasulullah. Istri Rasulullah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha juga balapan berkuda. Berkuda itu lebih berat daripada olahraga yang lain. Saya pernah membuktikan beberapa kali berkudanya sekali tapi pijitnya 3 minggu nggak selesai-selesai. Artinya apa? Bahwa ternyata di zaman Rasulullah juga ajaran untuk olahraga itu penting. Yang penting adalah satu, salul afiyah ba'dal yakin. Kalau orang itu sudah punya agama, usaha kesehatan itu dari pola makan, kesehatan itu bagaimana kebersihan, tapi juga ada olahraga. Kalau fisik perlu diolahragakan, rohani perlu diolahragakan, bahkan sosial juga perlu diasah. Nah, maka dari sini sangat penting bagi kita, tidak ada halangan bagi seorang muslimah untuk tetap berprestasi, jaga kesehatan dengan berolahraga, karena sekali lagi orang mukmin, orang muslimah yang sehat, yang kuat, lebih dekat, lebih dicintai Allah daripada yang sakit-sakitan, maka wasilah olahraga mudah-mudahan tetap dijaga kesehatan, walau di saat Ramadan. Amin. Masya Allah. Pak Ustadz, terima kasih banyak. Mbak Maya, terima kasih banyak nih. Sudah hadir di Ngopi pada pagi hari ini. Silahkan dinikmati lagi kopinya. Habis itu latihan. Oke, Ustadz, sampai ketemu lagi besok Ustadz ya. Bismillah.